semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Untuk di video kali ini, sesuai judulnya, gue mau ngomongin soal daur ulang di Belanda. Karena masalah daur ulang ini sebenarnya Belanda itu menurut gue udah maju banget dan patut dicontoh untuk negara kita tercinta Indonesia, lebih spesifik untuk kota Jakarta yang masalahnya sampah, banjir, terus nggak cukup tempat untuk tempat pembuangan sampah, nggak cukup tempat, nggak cukup lahan untuk penampungan sampah-sampah warga kota Jakarta. Jadi sistem daur ulang di Belanda ini udah bisa dibilang maju banget lah ya. Dan semuanya itu berawal dari rumah kita masing-masing gitu. Kayak contohnya di rumah gue, kita udah pisahin sampah. Jadi di rumah kita sendiri nih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, sekitar 5 tempat sampah. Yang pertama adalah tempat sampah plastik. Jadi semua plastik, semua bahan atau pak-pak yang berbahan plastik, dan pak susu yang dari karton atau jus yang dari karton, dan juga kaleng-kaleng itu masuknya ke tempat sampah khusus untuk plastik. Jadi tempat sampah khusus untuk plastik ini kita punya di rumah, dan kalau udah penuh kita buangnya juga di penampungan besar itu di belakang apartemen kita ini. Itu juga penampungan sampah untuk khusus plastik gitu. Makanya kita di rumah itu udah kita pisahin supaya tinggal buang ke tempat sampah yang udah disediain khusus untuk plastik. Itu yang pertama, plastik. Terus yang kedua adalah sampah organik. Jadi sampah organik ini adalah semua sampah yang berhubungan dengan sayuran atau sisa makanan dan buah-buahan dan juga tanaman-tanaman dari kebun kayak gitu. Jadi disebutnya kalau di Belanda itu GFT, artinya Groenten, Fruit and Tuin. Dan di rumah kita udah ada tempat sampah sendiri untuk itu. Jadi kalau udah penuh kita tinggal buang ke tempat sampah di luar yang lebih besar yang khusus untuk KFT gitu. Dan kalau di tempat kita tinggal nih, plastik dan KFT ini gratis, jadi nggak usah bayar. Jadi mau berapa kali pun kita buang ke tempat sampah yang lebih besar tadi itu semua gratis gitu. Terus ada juga namanya khusus untuk paper, untuk kertas, tempat sampah kertas. Jadi di rumah itu udah kita pisah-pisahin kayak kardus-kardus atau kertas-kertas bekas gitu, atau mungkin kayak biasa kalau habis belanja dapet paper bag, itu juga udah kita pisahin di satu tempat sampah sendiri khusus untuk kertas. Jadi kalau udah penuh nanti kita buang ke tempat sampah khusus untuk kertas itu tadi, dan ini juga gratis kalau untuk kertas. Dan yang keempat adalah tempat sampah untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam plastik, dalam organik atau kertas. Jadi disebutnya di sini restafel atau lain-lain lah ya. Biasanya sih kita buang kayak tisu, terus mungkin kalian abis makan let's say burger gitu ya, terus kertasnya udah kotor nih, bukan kertas yang bisa dibuang ke sampah kertas lagi, jadi kertasnya kayak udah kotor, kita buang di sampah yang umum ini tadi. Nah, kalau sampah umum ini disebutnya restafel karena dia tidak bisa didaur ulang gitu. Jadi dia tidak akan didaur ulang lagi. Dan ini kita harus bayar. Jadi kalau kita buang sampah restafel ini keluar, ada kontainernya sendiri lagi gitu, kita harus bayar. Jadi setiap kita buang kita dapat kartunya kita tap gitu di tempat sampahnya, nanti kita bisa buka, dan makin sering kita buang itu makin banyak biaya yang harus kita bayar gitu. Jadi hitungannya per buang sampah kayak gitu. Makanya di rumah kita bener-bener pilah-pilah mana nih yang kira-kira si restafel ini, dan ternyata setelah kita pilah-pilah gitu nggak banyak malahan yang restafel ini, karena kebanyakan kan plastik atau si sampah organik tadi ya, atau kertas juga lumayan banyak sih. Jadi paling kita buang si sampah yang non-organik ini mungkin kayak sebulan sekali kali ya, bener-bener jarang banget deh karena nggak banyak kan sampahnya kayak gitu. Dan yang kelima adalah sampah kaca atau gelas.
dan ada lagi tuh ininya kontainernya sendiri untuk sampah gelas. Jadi gelas-gelas atau kaca, botol-botol kaca, misalnya kayak botol bir atau botol bekas bekas selai kacang kali, selai stroberi gitu, kita kumpulin semuanya. Nanti kalau udah banyak baru kita buang ke kontainer. Dan kontainernya sendiri ada lagi dibeda-bedain, ada namanya gelas yang warnanya bening, ada untuk gelas yang warnanya hijau, ada untuk kaca juga yang warnanya coklat kayak gitu. Jadi buangnya nggak bisa kayak sembarangan, jadi harus dipilih lagi warna sesuai warna kacanya itu sendiri, karena tujuannya adalah semua ini supaya jadi kayak kita membantu pemerintah untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut sih sebenarnya. Jadi kita dari rumah tuh udah kita pisahin, jadi di luar udah tinggal kita masukin ke kontainer yang seharusnya kayak gitu. Jadi kita juga kontribusi untuk si proses daur ulang ini kayak gitu. Jadi menurut gue itu keren banget. Dan ada juga yang lain adalah tempat sampah untuk minyak atau lemak-lemak kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue di rumah suka goreng-goreng, biasanya minyaknya kita nggak boleh buang di wastafel ya. Jadi minyaknya tunggu dingin dulu, kalau udah dingin baru masukin kayak ke botol minyak yang udah bekas lah, ke botol minyak bekas, masukin semua minyak-minyak bekas di situ. Nanti kalau biasanya sih kita nunggu sampai 2-3 botol atau kadang lebih, kita buang ke tempat sampah khusus untuk minyak-minyak ini kayak gitu. Jadi memang di sini orang-orang udah ngerti kalau minyak tuh nggak boleh dibuang di wastafel. Jadi buat teman-teman yang baru di Belanda atau bakal pindah nih ke Belanda, kalian harus tahu kalau abis goreng-goreng kerupuk kali, atau abis goreng risol, atau abis goreng bakwan, jangan buang minyaknya di wastafel karena nggak bagus buat lingkungan dan nggak bagus juga buat wastafelnya atau pipa-pipanya gitu. Dan yang keren juga adalah tempat sampah untuk pakaian. Sebenarnya sih bukan tempat sampah, lebih ke box donasi gitu sih. Jadi kalau misalnya gue nih punya baju udah nggak kepake tapi masih bagus gitu mau dibuang, gue buangnya di tempat box donasi itu tadi. Jadi besar banget boxnya. Dan di situ kalian bisa buang pakaian, baju, sweater kayak gitu, jaket, terus tas, apalagi ya, sepatu atau selimut, spray, pokoknya semua yang berbahan tekstil itu kalian bisa buang di situ. Dan nanti dipilah-pilah lagi, ada mungkin yang bener-bener didonasiin mungkin ke organisasi-organisasi tertentu, atau kalau udah nggak layak pakai ya bakal didaur ulang lagi untuk ya macam-macam sih barang-barang yang bisa didaur ulang dari tekstil ya. Dan ada juga tempat sampah khusus untuk kasur bekas. Jadi di Belanda ternyata ada juga tempat sampah khusus untuk kasur bekas. Ada juga tempat sampah khusus untuk bohlam lampu gitu. Ada juga tempat sampah atau bentuknya bukan kayak tempat sampah tapi kayak dispenser gitu sih. Jadi kalau misalnya di Belanda itu kita beli Coca-Cola kali yang botol 1 liter atau 1,5 liter, beli soda, beli apapun, kadang di belakang di labelnya gitu ada tulisan kalau kita kembaliin botolnya kita bisa dapet uang kembali kayak 10 sen kali atau 25 sen gitu. Jadi yang ada kayak gitu-gitunya biasa kita kumpulin, nanti kita ke supermarket untuk masukin ke dispenser itu, masukin botol-botol bekasnya yang ada yang bisa dijadiin uang lagi. Kadang botol bir juga bisa dimasukin ke situ. Jadi nanti kalau udah kita masukin, ntar kita dapet bon. Jadi kadang kayak kalau banyak ya bisa sampai 5 euro gitu, dan bonnya bisa kita tukerin untuk belanja di supermarket itu kayak gitu. Jadi kita bisa dapet coating 5 euro kalau emang bonnya 5 euro. Ada juga tempat sampah khusus untuk diaper baby, jadi popok-popok bayi yang udah kepake, bukan yang bersih, yang udah kepake. Ada juga tempat sampahnya khusus untuk popok-popok bayi ini. Terus ada juga tempat sampah khusus untuk baterai ternyata, jadi daur ulang baterai. Ada juga tuh tempat sampahnya, biasa sih adanya di supermarket ya kalau tempat sampah khusus untuk baterai ini.
Terus ada yang terakhir itu tempat sampah khusus untuk alat-alat elektronik yang udah lama, yang udah nggak bisa dipakai lagi, mungkin udah rusak apa segala macam. Itu ada tempatnya khusus lagi untuk dibuang dan nanti didaur ulang lagi, kayak gitu. Jadi banyak banget ternyata di Belanda tempat sampah khusus ini, khusus untuk barang-barang tertentu buat mereka nanti daur ulang lagi. Dan kesadaran masyarakat Belanda tuh udah tinggi banget akan hal ini gitu loh. Jadi semua tuh udah di rumah tuh udah kita pisah-pisahin sendiri. Nah, terus kalau misalnya kan kita tinggal di apartemen nih, jadi kita nggak punya tempat sampah yang kayak gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di rumah gitu, biasanya perumahan gitu mereka punya tempat sampah sendiri. Jadi kalau yang hijau tadi tempat sampahnya untuk KFT, terus yang biru biasanya untuk paper. Terus kalau plastik biasanya digantung gitu, ada satu tiang listrik yang khusus untuk gantung sampah plastik. Dan setiap minggu, kayaknya setiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali, tukang sampah sama truknya gitu datang. Jadi itu kita nggak boleh lupa untuk mindahin tempat sampah yang kita punya itu ke pinggir jalan. Jadi ada tempatnya sendiri gitu untuk nanti si truknya ini bisa ngambil semua sampah-sampahnya gitu. Jadi kita misalnya nih pagi-pagi sebelum berangkat kerja gitu harus mindahin si tempat sampah itu ke pinggir jalan kalau emang itu udah jadwalnya si truk sampah bakal datang. Karena kalau enggak kalian bakal ketinggalan itu dan harus nunggu seminggu lagi untuk bisa sampah kalian diangkut kayak gitu. Jadi orang Belanda memang udah terkenal disiplin lah ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh mereka udah mendarah daging. Kalau gue sih kayaknya harus ngingetin itu mungkin bakal makan waktu beberapa tahun kayaknya deh. Jadi mereka bener-bener disiplin banget masalah soal sampah ini, dan memang terbukti sih jadinya kotanya bersih, negaranya bersih. Kalau kalian bandingin, kalian pernah ke Eropa, bandingin sama negara-negara lain, Belanda itu termasuk negara yang paling bersih di Eropa. Karena ya ini tadi kedisiplinan masyarakatnya juga dan sistem dari pemerintah yang udah terstruktur tadi ya. Kayak gitu guys, dan semoga video ini bermanfaat dan semoga aja video ini nyampe ke pemerintah kita di Indonesia untuk supaya bisa dicontoh kebiasaan orang Belanda yang baik ini. Jadi mungkin nih teman-teman yang nonton video ini nggak usah muluk-muluk misah-misahin sampah dulu deh. Buang sampah aja pada tempatnya, itu kalian udah membantu negara kita untuk jadi lebih baik. Gitu. Jadi segitu dulu videonya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah kalau kalian ada ide untuk bikin video apa lagi. Doei!